Halo semuanya, salam jumpa. Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Sebelum masuk ke bahasan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka kita akan sedikit membahas mengenai apa sih laju reaksi. Apakah kalian tahu, ternyata prinsip kecepatan reaksi sudah sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ibu kita menggoreng daging. Pastikan untuk memotong daging menjadi potongan-potongan kecil. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan kontak sehingga reaksi daging mentah menjadi lebih cepat empuk. Terkadang, ibu menambahkan pepaya muda ke dalam rebusan daging untuk memasak daging lebih cepat. Karena ternyata pepaya mengandung enzim papain yang berperan sebagai katalisator dan mempercepat penguraian daging. Selain itu, prinsip reaksi juga digunakan dalam industri. Misalnya dalam produksi asam sulfat menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dalam proses produksi pupuk amonium dengan katalisator Fe, dalam proses pembentukan gas alam menjadi berbagai produk alkohol menggunakan katalis zeolit aktif, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat maupun lambat. Apakah kalian suka melihat nyala kembang api? Kalian juga dapat melakukan sendiri reaksi yang berjalan dengan cepat. Misalnya dengan membakar selembar kertas. Selain reaksi yang berjalan dengan cepat, pernahkah kalian melihat besi yang berkarat? Perkaratan yang terjadi pada logam tentu tidak secepat laju reaksi pada nyala kembang api. Laju reaksi juga digunakan dalam industri otomotif. Prinsip pengoperasian kendaraan bermotor, mula-mula bensin dari tangki dialirkan melalui karburator ke ruang bakar. Kemudian, bensin yang masuk ke ruang bakar sudah berupa gas dengan ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dalam bentuk cair. Sehingga hal ini menyebabkan lebih mudahnya terbakar. Beberapa contoh reaksi kimia yang berlangsung sangat cepat seperti reaksi logam natrium dengan air, pembakaran pita magnesium, reaksi pengendapan AgCl, dan reaksi pembakaran metana. Kecepatan proses reaksi kimia berlangsung inilah yang kemudian dinamakan dengan laju reaksi kimia. Pengetahuan tentang laju reaksi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan industri yang menggunakan berbagai reaksi kimia dalam proses produksinya. Karena waktu, tenaga, dan biaya sangat berarti dalam proses industri. Pengetahuan laju reaksi dalam proses industri memungkinkan kita mendapatkan produk yang berkualitas dan ekonomis. Oleh karena itu, dalam pembahasan laju reaksi, perlu dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan teori tumbukan yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi laju reaksi. Pengetahuan ini memungkinkan kita bisa mengontrol laju dari suatu reaksi kimia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses industri.
Pada dasarnya, laju reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi per reaksi atau yang dikenal dengan reaktan tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Laju reaksi menunjukkan laju penurunan jumlah reaktan atau laju pertambahan jumlah produk per satuan waktu. Satuan jumlah suatu zat berbeda, seperti gram, mol, atau konsentrasi. Dan satuan waktu adalah detik, menit, jam, hari, atau tahun. Dalam reaksi kimia, banyak zat kimia yang digunakan sebagai larutan atau gas dalam ruang tertutup. Dalam hal ini, laju reaksi digunakan sebagai satuan konsentrasi atau molaritas. Pada awal reaksi, reaktan berada dalam keadaan maksimum, sedangkan produk dalam keadaan minimum. Setelah reaksi terjadi, semakin banyak produk yang terbentuk karena reaktan berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, apakah kalian tahu salah satu teori yang membahas mengenai rangkaian proses reaksi kimia tersebut adalah teori tumbukan? Teori tumbukan erat kaitannya dengan kinetika kimia. Teori tumbukan secara kualitatif menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berubah dalam berbagai reaksi. Max dan William menemukan bahwa ketika partikel reaksi yang sesuai bertabrakan, hanya persentase tertentu dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata atau signifikan. Perubahan yang berhasil ini disebut tabrakan yang berhasil. Ini adalah ide dasar di balik proses pembentukan teori tumbukan. Agar reaksi terjadi, energi kinetik total molekul harus sama dengan atau lebih besar dari energi aktivasi. Lalu energi aktivasi adalah jumlah energi terkecil yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Jika energinya rendah, molekul tetap utuh dan tidak ada perubahan yang terjadi akibat tumbukan. Baik, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat agar tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Yang pertama, tumbukan memiliki orientasi yang benar, dan kedua, memiliki energi kinetik yang sama atau lebih besar dari energi aktivasinya. Syarat yang pertama yaitu posisi atau orientasi molekul. Molekul bereaksi dalam wadahnya selalu bergerak ke segala arah dan berkemungkinan besar bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama ataupun dengan molekul yang berbeda. Tumbukan itu dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Tumbukan yang efektif terjadi apabila spesies-spesies yang bereaksi memiliki arah orientasi yang tepat. Jika arah orientasi molekul yang bertumbukan tepat, maka akan terbentuk kompleks teraktivasi dan dengan segera akan menjadi molekul hasil reaksi. Sedangkan jika arah orientasi molekul yang bertumbukan tidak tepat, maka tidak akan terbentuk kompleks teraktivasi dan produk, melainkan tetap menjadi molekul bereaksinya. Syarat yang kedua yaitu energi kinetik tumbukan. Bila telah terjadi tumbukan molekul bereaksi, walaupun sudah bertumbukan langsung dengan posisi yang efektif, tetapi ternyata energi tumbukannya kurang, maka tidak akan terjadi reaksi.
Energi tumbukan bereaksi harus dapat membuat awan elektron kedua atom yang bertumbukan saling tumpang tindih sehingga akan terbentuk ikatan baru. Lalu mengapa untuk tumpang tindih kok atomnya memerlukan energi? Jawabannya karena orbital kulit terluar atom mengandung elektron yang saling tolak-menolak. Dengan energi tumbukan yang cukup, maka orbital akan langsung saling tumpang tindih, lalu bergabung sehingga kedua atom yang bertumbukan akan tarik-menarik. Dengan kata lain, energi kinetik telah berubah menjadi energi potensial atau gaya tarik-menarik. Besarnya energi minimum yang harus dimiliki oleh molekul bereaksi agar tumbukan antar molekul menghasilkan zat hasil reaksi disebut dengan energi aktivasi atau yang dinamakan dengan EA. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi terhadap laju reaksi. Untuk pendahuluan dan teori tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya Sinta Karniawati akan menjelaskan mengenai praktikum kimia dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita melakukan praktikum kimia, alangkah baiknya kita mengetahui untuk alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, di sini untuk alat dan bahan yang pertama itu ada balon. Balon ini nanti akan digunakan untuk faktor konsentrasi. Kemudian yang kedua ada 4 botol cuka sebanyak 100 ml masing-masing botol. Ini nanti akan digunakan untuk faktor konsentrasi dan faktor katalis. Kemudian ada 3 saset serbuk penyegar yang akan digunakan untuk pengaruh suhu. Kemudian ada 3 tablet penyegar yang akan digunakan untuk mengetahui faktor laju reaksi luas permukaan. Kemudian ada 1 botol pemutih pakaian yang akan digunakan untuk katalis. Kemudian ada soda kue yang akan digunakan sebagai bahan faktor konsentrasi. Kemudian ada paperclip. Ini nanti digunakan untuk faktor katalis. Kemudian ada 3 botol bekas. Kemudian ada air panas. Ini kurang lebih suhunya yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian ada air dingin dan air biasa. Air panas, air dingin, dan air biasa ini nanti akan digunakan untuk pengaruh suhu. Nah, sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita juga harus memakai perlengkapan praktikum yang lengkap. Di sini ada sarung tangan latex, kemudian ada jas praktikum, kemudian harus memakai masker. Bagi perempuan yang memakai jilbab harus ditata dengan rapi untuk menjaga keselamatan kita pada saat praktikum kimia. Untuk praktikum yang pertama, kita akan mempraktikumkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, yang pertama kita masukkan 100 ml cuka ke dalam masing-masing botol bekas. Ketika ketiga botol sudah terisi oleh masing-masing cuka, kemudian kita memasukkan soda kue ke dalam 3 balon dengan bantuan corong dan sendok. Untuk balon yang pertama, kita mengisi 1 sendok. Kemudian untuk balon yang kedua, kita mengisi dengan 2 sendok soda kue. Kemudian balon yang ketiga, 3 sendok soda kue. Masing-masing balon ujungnya kita masukkan ke dalam mulut botol. Kemudian kita tuang soda kue secara bersamaan sampai bereaksi. Nah, selanjutnya kita mengamati perubahan balon manakah yang mengembang lebih besar. Nah, untuk balon yang berwarna pink itu mengembang kecil, kemudian yang balon hijau sedang, dan balon yang berwarna ungu mengembang lebih besar. Untuk faktor yang selanjutnya yang akan kita praktikumkan yaitu terkait luas permukaan. Di sini nanti kita akan memakai tablet penyegar. Nah, untuk langkah yang pertama kita masukkan air panas ke dalam masing-masing botol dengan volume yang sama.
Setelah ketiga botol terisi oleh air panas dengan volume yang sama, kita nanti akan menggunakan 3 jenis tablet, yaitu tablet utuh, tablet halus, dan tablet potongan. Kemudian kita masukkan ketiga jenis tablet tersebut secara bersamaan ke dalam botol, dan kemudian kita mengamati manakah yang akan bereaksi lebih cepat. Untuk faktor yang ketiga yang akan kita praktikumkan, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Langkah yang pertama, kita memasukkan air panas ke dalam gelas A, kemudian air dingin ke dalam gelas B, dan air biasa ke dalam gelas C. Kemudian kita masukkan masing-masing serbuk penyegar ke dalam masing-masing gelas, lalu kita mengamati manakah yang akan bereaksi lebih cepat. Dihasilkan untuk air panas itu lebih cepat bereaksi, kemudian air biasa dan air dingin. Bisa kita lihat pada video tersebut. Untuk praktikum yang selanjutnya, yang keempat ini ada pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Di sini kita akan menggunakan pemutih dan cuka. Langkah yang pertama, kita masukkan ke dalam gelas yang pertama itu cuka. Kemudian untuk gelas kedua, kita masukkan cuka plus pemutih. Kemudian untuk yang ketiga, kita memasukkan pemutih saja. Untuk langkah selanjutnya, kita memasukkan masing-masing botol atau gelas dengan 2 paperclip. Setelah kita masukkan semuanya untuk paperclip ke dalam masing-masing gelas, lalu kita mengamati perubahan manakah paperclip pada gelas tersebut. Bisa kita lihat untuk gelas yang pertama berisi dengan cuka, di sini paperclipnya tidak berubah. Kemudian untuk yang gelas kedua, pemutih plus cuka, paperclipnya berubah menjadi berkarat. Untuk gelas yang ketiga, ada pemutih, paperclipnya masih utuh. Untuk hasil pengamatan nanti akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, kita akan membahas satu persatu praktikum yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Ada 4 praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama, praktikum terkait faktor konsentrasi. Yang kedua, praktikum terkait faktor luas permukaan. Yang ketiga, praktikum terkait faktor suhu. Dan yang keempat, praktikum terkait faktor katalis pada laju reaksi. Pada pembahasan praktikum yang pertama, kita mengeksplorasi bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan cuka dan soda kue. Yang pertama, 100 ml cuka dimasukkan ke dalam masing-masing botol plastik A, botol plastik B, dan botol plastik C. Hal ini dilakukan untuk mengamati perbedaan dalam laju reaksi antara cuka dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian, soda kue dimasukkan dalam balon dengan konsentrasi yang berbeda. Balon A diisi 1 sendok soda kue, balon B diisi 2 sendok soda kue, dan balon C diisi 3 sendok soda kue. Dengan bantuan corong dari kertas. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan dalam laju reaksi dari soda kue dan cuka dengan konsentrasi yang berbeda. Setelah itu, ujung balon dimasukkan ke mulut botol plastik, tetapi soda kue tidak boleh masuk dulu ke dalam botol plastik. Setelah itu, soda kue dituang secara bersamaan ke dalam masing-masing botol plastik. Laju reaksi diukur dengan menggunakan stopwatch. Laju reaksi diukur dengan mengamati waktu yang dibutuhkan untuk soda kue habis bereaksi dan balon mengembang. Pada hasil dari adalah balon C yang berisi 3 sendok soda kue mengembang lebih besar
jika dibandingkan dengan balon B yang berisi 2 sendok soda kue dan balon A yang berisi hanya 1 sendok soda kue. Sedangkan balon B yang berisi 2 sendok soda kue lebih besar jika dibandingkan dengan balon A yang hanya berisi 1 sendok soda kue. Hal ini sejalan dengan teori faktor konsentrasi laju reaksi yang berbunyi semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Hal ini berarti laju reaksi akan lebih cepat dengan meningkatnya konsentrasi soda kue dalam cuka, karena konsentrasi yang lebih tinggi akan menyebabkan lebih banyak molekul soda kue dan cuka bertumbukan, sehingga meningkatkan laju reaksi. Nah, dari praktikum pertama ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsentrasi merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi laju reaksi. Karena dengan meningkatnya konsentrasi reaktan akan dapat meningkatkan laju reaksi tersebut. Pada pembahasan praktikum yang kedua, yaitu mengeksplorasi bagaimana luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Dalam praktikum ini dilakukan dengan menggunakan tablet vitamin C dengan luas permukaan yang berbeda, yaitu utuh, potongan, dan serbuk. Langkah yang pertama yaitu 100 ml air dimasukkan ke dalam masing-masing gelas A, B, dan C. Ini dilakukan untuk mengamati perbedaan dalam laju reaksi antara air dengan luas permukaan yang berbeda. Kemudian, tablet vitamin C dengan luas permukaan yang berbeda, utuh, potongan, dan serbuk dimasukkan secara bersamaan ke dalam masing-masing gelas. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan dalam laju reaksi dari tablet vitamin C dengan luas permukaan yang berbeda. Setelah itu, laju reaksi diukur dengan menggunakan stopwatch. Laju reaksi diukur dengan mengamati waktu yang dibutuhkan untuk tablet vitamin C sepenuhnya larut dalam air dan tidak ada gelembung gas. Nah, hasil praktikum yang telah dilakukan adalah laju reaksi pada tablet serbuk lebih cepat bereaksi. Hal ini karena luas permukaan yang lebih besar akan menyebabkan lebih banyak molekul air bertumbukan dengan molekul tablet vitamin C, sehingga meningkatkan laju reaksi. Hal ini sejalan dengan teori faktor luas permukaan pada laju reaksi yang berbunyi, luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi, sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi pun semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan atau potongan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Nah, dari praktikum kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa luas permukaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan meningkatnya luas permukaan reaktan dapat meningkatkan laju reaksi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan alat yang tepat dan teknik yang benar dalam mengukur laju reaksi sangat penting agar hasil yang didapat dapat dipertanggungjawabkan. Pada pembahasan praktikum yang ketiga, kita mengeksplorasi bagaimana suhu mempengaruhi laju reaksi. Dalam praktikum ini dilakukan dengan menggunakan penyegar yang ditambahkan ke dalam air dengan suhu yang berbeda, yaitu air panas, air biasa, dan air dingin. Air panas dimasukkan ke dalam gelas A, air biasa dimasukkan ke dalam gelas B, dan air dingin dimasukkan ke dalam gelas C. Nah, hal ini dilakukan untuk mengamati perbedaan dalam laju reaksi antara air dengan suhu yang berbeda. Kemudian, penyegar ditambahkan secara bersamaan ke dalam masing-masing gelas.
Nah, hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan dalam laju reaksi dari penyegar ke air dengan suhu yang berbeda. Setelah penyegar ditambahkan, laju reaksi diukur dengan menggunakan stopwatch. Laju reaksi diukur dengan mengamati waktu yang dibutuhkan untuk penyegar sepenuhnya larut dalam air. Pada hasil praktikum ini, dapat dilihat bahwa penyegar akan lebih cepat larut dalam air panas dibandingkan dengan air biasa atau air dingin. Hal ini karena peningkatan suhu dapat meningkatkan aktivitas molekul air, yang menyebabkan molekul air lebih cepat bertumbukan dengan molekul penyegar, sehingga meningkatkan laju reaksi. Hal ini sejalan dengan teori laju reaksi, yaitu apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi pun semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Nah, dari praktikum yang ketiga ini dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu merupakan faktor penting yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Selanjutnya, untuk pembahasan praktikum yang keempat, kita mengeksplorasi bagaimana katalis mempengaruhi laju reaksi. Dalam praktikum ini dilakukan dengan menggunakan cuka dan pemutih. Terdapat 3 gelas plastik yang disiapkan. Pada gelas pertama dan kedua kurang lebih 50 ml cuka dapur dimasukkan. Pada gelas kedua dan ketiga 50 ml pemutih dimasukkan. Gelas 1 berisi cuka, gelas 2 berisi campuran cuka dan pemutih, dan gelas 3 berisi pemutih saja. Kemudian, 2 paper clips dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Laju reaksi diukur dengan mengamati perubahan pada paper clips seperti warna, bentuk, dan lain-lain dan dicatat. Nah, hasil dari praktikum yang telah dilakukan yaitu laju reaksi akan lebih cepat pada gelas 2, yaitu campuran cuka dan pemutih dibandingkan gelas 1 yang berisi cuka saja dan gelas 3 yang berisi pemutih saja. Hal ini karena paper clips yang ditambahkan sebagai katalis dapat meningkatkan laju reaksi dengan mempercepat tumbukan molekul cuka dan pemutih. Hal ini sejalan dengan teori katalis terhadap laju reaksi, yaitu suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, dari praktikum yang keempat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa katalis merupakan faktor penting yang mempengaruhi laju reaksi. Katalis dapat meningkatkan laju reaksi dengan mempercepat tumbukan molekul reaktan. Baiklah, kita telah selesai belajar tentang faktor-faktor pada laju reaksi, yaitu faktor konsentrasi, faktor luas permukaan, faktor suhu, dan faktor katalis dengan melakukan percobaan menggunakan alat dan bahan sederhana. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.